kebangsaan dengan subtes Pancasila. Mungkin teman-teman calon PNS sudah mengetahui kan bahwa materi salah satu poin tes yang ada di tes wawasan kebangsaan itu adalah pilar negara. Nah, pilar negara itu salah satunya adalah Pancasila. Nah, Pancasila ini terkadang membuat pusing, ya, terkadang membuat pusing. Jadi bukan hanya kita belajar 5 silanya, yaitu Pancasila 1, 2, 3, 4, 5, tapi kita harus mempelajari kesemuanya, ya. Jadi kita mempelajari ke semua mempelajari kesemuanya, mulai dari Pancasila itu dalam hal sistem nilai, apa pengertian Pancasila, kemudian bagaimana Pancasila itu bisa terbentuk. Nah, jadi hari ini kita kupas sedikit terkait materi tentang Pancasila. Oke, langsung saja ya kita masuk kepada pembahasan paling umum, yaitu pembahasan ideologi. Oke. Secara garis besar, ideologi berasal dari kata ide dan logi yang berasal dari bahasa Yunani, logos, yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi ideologi itu pada dasarnya itu berasal dari kata dipisah ya, dari kata ide dan logi. Ya. Logi itu berasal dari kata logos, artinya ilmu atau pengetahuan. Seperti kalau dalam mata pelajaran yang lain mungkin ada biologi. Nah, ada bio dan logi. Logi itu artinya ilmu, jadi ilmu mempelajari tentang kehidupan. Oke, ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan atau ide atau cita-cita yang hendak dicapai. Jadi dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah kumpulan ide yang sistematis yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia. Oke. Pancasila disebut sebagai ideologi karena apa? Pancasila itu memiliki cita-cita yang hendak dicapai. Jadi di sini kita teman-teman kita wajib mengetahui ya, kita meyakini bahwa Pancasila itu merupakan cita-cita bangsa. Ya, cita-cita bangsa. Dan kumpulan itu sistematis. Dari sila 1 sampai sila 5 itu sistematis. Dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu sifatnya apa? Sistematis. Hierarkis piramidal kalau kita kenal ya. Dalam teorinya itu hierarkis piramidal. Oke. Karena apa? Menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Nanti kita akan bedah sila 1 aspek kehidupannya bagaimana sih? Sila 2, 3, 4, dan 5 sampai seterusnya. Oke. Kemudian ini. Ada 3 ideologi besar di dunia. Yakni mungkin teman-teman sudah kenal ya. Ya, mungkin teman-teman sudah kenal nih. Ada ideologi liberal, komunisme, dan sosialisme. Ya. Jadi teman-teman di sini paling tidak sudah mengetahui di dunia ini ada paling tidak ada 3 ideologi yang besar yang digunakan hampir di seluruh negara yang ada di dunia. Kecuali Pancasila, kalau Indonesia menggunakan Pancasila ya, tapi kalau negara-negara yang lain biasanya menggunakan ada yang liberal, ada yang komunis, ada yang sosialis. Seperti contoh negara Eropa itu cenderung kemana? Liberal. Ya. Nah, ciri utama dari ideologi liberal itu adalah apa? Mengutamakan kepentingan individu. Ya. Kita sepakat bahwa negara Eropa dan Amerika itu menggunakan ideologi liberal. Tapi nggak seluruh semua Amerika itu benua Amerika itu menggunakan ideologi liberal ya. Tapi ada beberapa negara yang menggunakan ideologi komunis maupun sosialis di Amerika itu. Oke. Sedangkan ideologi komunis lebih mengutamakan kepentingan negara. Jadi negara itu lebih dari segalanya daripada individu maupun masyarakat. Ini contohnya bisa kita lihat di negara mana? Korea Utara. Ya. Korea Utara ini lebih mengutamakan negara. Maka bisa kita lihat di dalam TV-TV itu ya, televisi atau berita itu bagaimana siapnya penduduk Korea Utara, rakyat Korea Utara terkait kepentingan negara. Ketika disuruh untuk wajib militer semua berangkat. Ketika nanti ada perperangan, nah semua sudah tahu pos-posnya mau di mana nanti orang-orang nanti ini. Kemudian ideologi sosialisme lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Ini ada di negara Kuba, ya di Amerika Selatan itu ya, negara Kuba itu menggunakan ideologi sosialisme. Berikutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ya, Pancasila sebagai ideologi terbuka itu paling tidak memiliki 4 syarat agar dikatakan sebagai ideologi terbuka. Jadi di dunia ini ada 2 ideologi ya sifatnya ya. Ada ideologi tertutup dan ada ideologi terbuka.
Jadi saya langsung bahas ya. Kalau ideologi tertutup itu ideologinya ini tidak mau menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi cenderung statis. Ya dari misalnya negara ini sudah dari awal merdeka menggunakan ideologinya, contoh ideologinya ideologi komunis ya, maka terusan komunis dia ini tidak akan mengalami perubahan perkembangan apapun dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, oke. Di sini teman-teman paham nggak apa yang saya sampaikan terkait ideologi tertutup? Halo. Baik, terima kasih Mas Barik. Mungkin bisa dilanjutkan untuk slide berikutnya. Ini banyak sekali komentar dari teman-teman di kolom komentar bahwa paham. Oke. Saya lanjutkan kalau gitu ya. Jadi Siap, Mas. saya lanjutkan terkait sekarang kita bahas ideologi terbuka. Jadi kalau ideologi terbuka ini maksudnya apa? Ideologinya memiliki 4 syarat. Ada dimensi idealitas, di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai dasar sebagai pedoman hidup dan cita-cita. Mungkin ketika kita membaca buku-buku ya, jadi syarat ideologi terbuka itu paling tidak harus ada dimensi idealitas. Karena apa? Pancasila itu terdapat nilai-nilai dasar sebagai pedoman hidup dan cita-cita. Mengenai nilai dasar akan kita bahas di slide berikutnya ya. Jadi kemudian ada dimensi normatif. Di dalam nilai dasar Pancasila dijabarkan melalui norma-norma atau bisa dikenal sebagai aturan hukum. Jadi nilai dasar Pancasila itu contohnya ya, sila 1 ketuhanan dijabarkan melalui aturan hukum. Nah, aturan hukumnya bagaimana? Ada di aturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal berapa? Nah, kira-kira terkait yang membahas pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang membahas agama, pasal berapa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Ada jawaban dari Kak Eko dan ada jawaban dari Kak Eko dan Kak Amri. Ini Mas Bari. Jadi pasal ini bisa 29. Temukan di mana pasal 29. Oh ya. Oke, pasal 29 sekali. Jadi pasal 29 itu membahas pasal 29 ayat 1 dan pasal 29 ayat 2. Jadi pembahasannya membahas tentang agama. Kemudian kita coba lagi terkait pasal di Undang-Undang Dasar ya yang membahas terkait kedaulatan ya. Kan di sila 4 kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kira-kira pasal berapa yang membahas tentang kedaulatan? Pasal 2. Pasal berapa nih yang menjelaskan bahwa Indonesia ini berdaulat seperti ini? Gimana nih? Ada pasal 2 nih. Kemudian pasal berapa lagi nih? Jawaban dari Kak Olive. Kak Olive menjawab pasal 1 ayat 2, Mas Bari. Oke. Jadi tadi yang jawab pasal 2, ayo kita belajar lagi ya. Jadi yang membahas terkait kedaulatan itu ada di dalam pasal 1 ayat 2. Oke ya. Jadi pasal 1 ayat 2 adalah pembahasan terkait kedaulatan. Nah, ini bisa kita lihat di kedaulatan rakyat ya. Jadi kedaulatan rakyat. Kemudian ada dimensi realitas. Selanjutkan, nilai Pancasila berakar dari masyarakat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berangkat dari kata realita. Berarti apa? Kenyataan. Ya. Nilai Pancasila itu berakar dari masyarakat. Nah, kita sepakat ya bahwa nilai-nilai dasar Pancasila itu berasal dari masyarakat Indonesia. Ya. Dari pertama kita bertemu dengan masyarakat purba, ya pas prasejarah, kita sudah mengenal adanya sistem kepercayaan. Ya. Sistem kepercayaan ada animisme, dinamisme, sebelum kita kenal agama yang kita kenal seperti saat ini ya. Jadi kita sudah mengenal sistem kepercayaan. Ada percaya terhadap roh nenek moyang, percaya terhadap benda-benda yang dianggap bisa memberikan kekuatan. Nah, ini berakar dari masyarakat nilainya.
kemudian kemanusiaan, sudah mulai rasanya tolong menolong. Nah, dari dulu sudah ada dan sampai sekarang masih ada. Cuman mungkin ada pengembangan, sedikit pengembangan ya. Pengembangan terkait tolong menolongnya bagaimana. Sekarang tolong menolong karena berhubung corona ya, nggak mungkin kita langsung jabat tangan, mungkin kita bisa bantu melalui sedekah dan seterusnya. Oke. Kemudian dimensi fleksibilitas. Nilai Pancasila harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oke. Nilai Pancasila ini harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kira-kira nilai yang mana? Nilai apa yang harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman? Ya, jadi ada nanti kita akan belajar terkait ada nilai dasar, instrumental, dan nilai praksis. Oke, nanti kita akan bahas. Jadi nilai yang harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman adalah nilai instrumental. Kenapa? Karena hukum itu harus bisa menyesuaikan. Kalau hukumnya masih pakai zaman dahulu, maka manusia itu akan terkekang. Manusia itu kan semakin kesini itu kan semakin berkembang ya pemikirannya. Bayangkan kalau kita ini masih menggunakan hukum era zaman kolonial, ya, zaman kolonial yang sifatnya mengekang pemikiran masyarakat. Nah, ini berarti ideologinya bukan termasuk ideologi terbuka karena bertentangan dengan syarat dimensi fleksibilitas. Oke, saya lanjutkan. Ada yang kurang paham? Baik teman-teman, untuk materi Pancasila sebagai ideologi terbuka, mungkin ada yang masih belum jelas atau ingin ditanyakan, saya persilahkan. Boleh di-drop di kolom komentar atau bisa menghidupkan kamera dan bertanya secara langsung. Saya persilahkan kakak-kakak. Jika memang sudah jelas, mungkin bisa dilanjutkan materi oleh Mas Bari. Silahkan. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, sekarang kita membahas terkait nilai dan moral Pancasila. Ya. Jadi nilai dan moral Pancasila. Kita belajar terkait nilai. Nilai itu apa sih? Nah, nilai itu adalah sesuatu hal yang dianggap berguna, bermanfaat, dan penting. Sedangkan moral adalah tingkah laku yang baik. Jadi di sini kita akan membahas terkait apa? Pancasila ini sebagai sumber nilai dan sumber tingkah laku masyarakat Indonesia. Nah, sebagai sumber nilai Pancasila memiliki kandungan nilai yang dianggap benar oleh bangsa Indonesia. Pancasila memiliki moral serta akhlak. Nah, nilai moral Pancasila ini terdapat dalam kata paling awal masing-masing sila. Ya, jadi kita harus mengetahui. Jadi saya katakan tadi bahwa Pancasila itu adalah sumber nilai dan moral. Nilai itu masih dalam tahap konsep pemikiran, sedangkan moral sudah dalam tahap konsep tindakan atau perilaku. Maka kalau nanti ada pertanyaan pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, jiwa bangsa, lah itu nanti ada kaitannya dengan ini. Ya, terkait konsep Pancasila sebagai sumber nilai dan Pancasila sebagai moral bangsa. Oke. Nah, kata-kata paling awal masing-masing sila yaitu ketuhanan. Maksudnya apa? Nilai religiulitas masyarakat Indonesia terangkum dalam Pancasila sila 1. Religi, kepercayaan, agama terangkum pada sila 1. Kemudian kemanusiaan. Nilai kemanusiaan masyarakat Indonesia terangkum dalam sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana sih dikatakan bangsa yang beradab itu? Nah, itu ada di sila 2. Kemudian persatuan. Ya, nilai persatuan atau nasionalisme masyarakat Indonesia terangkum dalam sila 3. Jadi kalau kita melihat moral, akhlak, perilaku masyarakat Indonesia ketika kita membahas sila 3, nah, kita memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme. Ya, yang akhirnya nanti akan muncul sikap bela negara. Tuh. Ya. Kemudian kerakyatan, nilai kerakyatan atau musyawarah masyarakat Indonesia terangkum dalam sila keempat. Ya. Dalam sila keempat itu kita mempelajari secara betul itu
musyawarah. Ya. Yang namanya musyawarah ini bagaimana ketika ada kita ini, teman kita memaksakan kehendak, kemudian ada teman kita yang menolak hasil musyawarah padahal sudah disepakati bersama. Nah, itu ada di rangkum sila keempat. Kemudian keadilan, nilai keadilan atau keserasian. Masyarakat Indonesia terangkum dalam sila kelima, keadilan dan keserasian. Berarti serasi itu kan berarti cocok ya. Berarti nilai kecocokan masyarakat Indonesia terangkum dalam sila kelima. Tapi keserasian ini bisa kita maksudkan dalam arti keseimbangan, ya, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oke, sampai sini adakah pertanyaan mungkin dari teman-teman? Baiklah teman-teman, untuk materi nilai dan moral Pancasila mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silahkan drop pertanyaan teman-teman di kolom komentar, atau memang jika sudah jelas, mungkin bisa dilanjutkan untuk materi berikutnya. Silahkan teman-teman. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sepertinya memang bisa dilanjutkan, Mas Bari. Sangat jelas dari Pak Eko Wahyu Aprilianto. Silahkan. Oke. Selanjutnya terkait nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila ini sebagai, ini kurang hanya ya, Pancasila sebagai sebuah sistem ideologi memiliki 3 nilai. Yakni yang pertama ada nilai dasar. Kemudian nilai Pancasila ini memiliki sifat tetap ya. Nilai dasar ini adalah nilai yang tidak bisa berubah sampai kapanpun. Karena nilai ini bersifat universal ya. Mungkin bisa ditambahkan nanti ya. Jadi nilai dasar ini bersifat universal. Maksudnya apa? Nilai dasar Pancasila ini dapat digunakan oleh setiap umat atau negara di seluruh dunia. Ya, kita harus sepakat ini. Ya, kita sepakati. Bersumber, nah nilai ini bersumber dari kebiasaan dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Yang saya katakan tadi di dimensi tadi. Ada ketuhanan. Ya. Dari dulu tetap kita ini sebagai manusia pasti bertuhan. Pasti bertuhan. Pasti memiliki kepercayaan terhadap zat yang maha kuasa. Ya. Pasti memiliki. Jadi setiap manusia itu tidak ada yang tidak mempunyai rasa takut atas zat yang maha kuasa. Saya rasa semua pasti punya rasa takut. Ketuhanan itu menjelaskan seperti itu. Kemudian kemanusiaan. Mana ada manusia di seluruh dunia ini yang tidak punya sifat kemanusiaan? Ya. Mana ada manusia yang tidak mencintai sesamanya? Mana ada manusia yang tidak memiliki rasa belas kasihan, rasa untuk tolong menolong ketika saudaranya, temannya, atau malah pacarnya, atau istrinya, atau suaminya mengalami kesusahan. Saya rasa semua pasti punya. Ya. Manusia itu punya rasa kemanusiaan. Kemudian persatuan. Ya. Yang namanya persatuan ini, nggak ada yang namanya manusia ini tidak ingin hidup bersatu. Tidak ingin membela kelompoknya. Saya rasa nggak ada. Ya, kita sepakat itu. Nggak ada manusia ini yang nggak membela identitasnya. Saya rasa nggak ada. Ya. Bangsa Indonesia membela Indonesia. Ya pasti itu, pasti. Pasti. Jadi apa? Rasa persatuan ini menanamkan kita untuk rasa saling mencintai terhadap negara. Dan rasa untuk ingin hidup untuk bersatu. Ya, bersatu. Jadi kita ini ingin untuk hidup bersatu. Nggak ada manusia itu ingin hidup sendiri, nggak ada. Pasti dia ingin hidup bersatu. Entah bersama siapa. Kita kilas balik dikit terkait bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu terbentuk karena adanya kesepakatan. Karena adanya persamaan antara semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Saat itu kita ada peristiwa yang namanya Sumpah Pemuda 1928 ya, Kongres Pemuda II lebih tepatnya itu. Di 28 Oktober 1928 kita memproklamirkan kesepakatan bangsa baru, bangsa yang lahir baru, yaitu bangsa apa?
bangsa Indonesia. Ya. Jadi kalau kita mengilhami, kalau kita mempelajari Sumpah Pemuda, oh ternyata inilah kesepakatan semua suku bangsa yang diwakili oleh para pemuda saat itu. Ada Yong Java, Yong Celebes, Yong Ambon, ya. Kemudian Yong Sumatran Bon, Yong Minahasa. Nah, ini semuanya semua bersepakat untuk membuat sebuah bangsa baru karena memiliki kesamaan. Kesamaan apa? Sama-sama pernah dijajah oleh bangsa asing, yaitu bangsa Belanda saat itu ya. Jadi pernah dijajah oleh bangsa asing, yaitu bangsa Belanda. Bukan hanya Belanda saja, tapi Portugis, Spanyol, Prancis, Jepang, Inggris. Nah, sudah berusaha menjajah kita. Kemudian dinilai kerakyatan, ya. Nilai kerakyatan ini kita harus menyepakati bahwa setiap kelompok itu pasti memiliki dinamika. Nah, masyarakat Indonesia sudah dari awal kita terbentuk itu menyepakati kita adalah bangsa yang musyawarah. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat. Mengambil keputusan dengan musyawarah. Jadi nilai kerakyatan itu berkaitan dengan konsep musyawarah dan demokrasi. Jadi sejak awal terbentuknya negara kita ini menginginkan adanya sebuah negara yang sifatnya gotong royong, kemudian kekeluargaan yang hangat, ya, dinilai kerakyatan itu. Kemudian ada dinilai keadilan. Nilai keadilan ini kita mempelajari bahwa adanya keserasian. Ya. Konsep keadilan itu kan berarti kan adil. Antara A sama B itu harus adil sesuai proporsi, serasi, seimbang. Nah, dinilai keadilan ini kita dituntut, ya, diajarkan untuk bisa menghargai hak orang lain, ya, kemudian tidak merusak barang milik orang lain, diajarkan seperti itu. Kemudian ini ada dua nilai instrumental, yaitu nilai Pancasila yang memiliki sifat fleksibel dan bersifat kontekstual. Jadi kontekstual ya. Nilai ini dapat ditemukan di peraturan perundang-undangan. Jadi penjabaran dari nilai dasar itu adalah nilai instrumental. Ya. Yang saya katakan tadi ketika di awal tadi kita membahas nilai dasar ketuhanan dapat ditemukan di UUD NRI 1945 pasal berapa? Ya. Jadi ada di pasal berapa? Ya. Pasal 29 tadi ya. Berarti pasal 29 baik ayat 1 maupun ayat 2. Kemudian ada TAP MPR, ada UU atau Perpu dan seterusnya. Jadi nilai instrumental ini dapat kita ditemukan di aturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu yang paling atas itu UUD NRI 1945. Yang kedua adalah TAP MPR. Yang ketiga adalah UU atau Perpu. Perpu itu apa? Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya. Jadi nanti kita akan bahas di lain waktu terkait mekanisme peraturan perundang-undangan. Kemudian ada PP atau peraturan pemerintah yang tingkat 4. Yang kelima ada Perpres, peraturan presiden. Yang keenam ada Perda provinsi, peraturan daerah provinsi, dan yang paling bawah adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Oke, itu ya. Jadi bisa dipahami ya terkait nilai instrumental. Jadi nilai Pancasila yang terdapat dalam aturan perundang-undangan. Nah, yang saya katakan tadi, undang-undang itu sifatnya fleksibel. Ya, UUD NRI 1945 itu adalah konstitusi yang terbuka. Makanya diadakannya amandemen sampai amandemen keempat mulai tahun 1999 sampai 2002. Ya. Diubah itu apa yang nggak sesuai. Ya. Yang awalnya dulu
semua dipegang oleh presiden, kemudian dibagi akhirnya. Penegasan, presiden hanya dapat menjabat selama 2 periode maksimal. Ya, maksimal. 1 periode dan dapat dipilih kembali dalam 1 kali periode berikutnya. Jadi cuma seorang itu bisa menjabat sebagai presiden 10 tahun maksimal ya. Jadi maksimal 10 tahun. Jadi nggak boleh lebih. Jadi kita sepakati seperti itu. Makanya saya katakan peraturan perundang-undangan tuh nggak ada yang rigid, nggak ada yang kaku, semua tuh pasti fleksibel. Oke. Berikut pun aturan di bawah-bawahnya. Aturan di bawahnya itu harus sesuai dengan UUD. Tidak boleh ada satu pasal pun atau satu hukum pun yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Suatu contoh pasal 28A. Pasal 28A itu adalah setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Kemudian ini ada di salah satu kabupaten atau kota membuat perda. Orang yang sakit parah disuntik mati. Misalnya ada kata seperti itulah. Berarti ini apa? Bertentangan dengan UUD NRI 1945. Otomatis juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, utamanya nilai dasar. Oke, sampai sini paham ya? Ada yang Baik, ditanya mungkin? Baik, terima kasih penjelasannya Mas Barik. Ini sudah hampir 40 menit berlalu. Untuk materi nanti bisa Mas Barik kasih garis besarnya saja, karena waktu kita tinggal sekitar 25 menit lagi. Oh, iya. Agar teman-teman juga bisa langsung tahu penerapan terhadap soal, Mas Barik. Bagaimana, teman-teman? Ya, benar. Siap. Terima kasih responnya. Mungkin untuk Mas Barik bisa kita lanjutkan ke materi secara garis besar saja. Nanti untuk sisa waktu bisa digunakan untuk penerapan dalam soal. Silahkan Mas Barik. Oke. Kemudian sekarang nilai praksis, ya, nilai Pancasila yang nilainya dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pengamalan sila ke-4. Ya, itu bisa kita buka nanti di butir-butir Pancasila, yaitu menghormati hasil musyawarah. Jadi nilai Pancasila yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, slide berikutnya. Oke, ini ada butir Pancasila, trik menghafalnya ya, menghafal cepat. Ya. Jadi kita harus memahami butir-butir Pancasila itu ada 45 butir. Ya, ini sudah saya rangkumkan, paling tidak kita harus memahami. Ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu memiliki 2, beribadah sesuai agama atau keyakinannya, dan toleransi antar umat beragama. Ya, jadi menghormati kegiatan agama lain, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, itu. Kemudian kita kalau sudah meyakini agama, maka kita harus yakin betul bahwa agama ini adalah yang benar, ya. Tapi tetap menjunjung tinggi rasa nasionalisme, yaitu tidak menyinggung perasaan orang lain. Oke, berikutnya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini udah jelas ini. Adanya tidak diskriminasi. Jadi kita tidak boleh mendiskriminasi. Itu ada di butir-butirnya itu. Tidak diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan, dan gender. Jadi nggak boleh membeda-bedakan ya, kalau nggak tahu diskriminasi itu apa. Jadi nggak boleh membeda-bedakan antar manusia satu dengan manusia yang lain hanya karena kamu sukunya A, ini sukunya B, itu nggak boleh. Jadi kalau ada soal, ya persoalan di dalam soal SKD yang membahas terkait peristiwa membeda-bedakan berdasarkan ras, mengolok-ngolok berdasarkan suku. Nah, itu jelas bertentangan dengan sila kedua. Berarti jawabannya ada di sila kedua itu. Kemudian relasi kemanusiaan. Relasi itu hubungan kemanusiaan. Yang namanya manusia saya katakan tadi pasti berupaya menghormati orang lain. Ya. Menghormati orang lain. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan apabila terjadi bencana alam. Itu ada di butir-butirnya itu. Ya. Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia yang dikembangkan
adalah nasionalisme dan patriotisme serta bergaul dengan bangsa lain. Ya. Jadi saya katakan sila ketiga itu menjunjung tinggi sikap nasionalisme dan tindakan patriotisme. Jadi misalnya nasionalisme, upayanya bela negara, itu pasti nanti ada persoalan panjang narasi, pembahasannya nanti adalah persatuan Indonesia, yaitu apa? Nasionalisme, bela negara, cinta tanah air. Kemudian patriotisme, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan individu saat ketika negara membutuhkan. Nah, itu persoalan di sila ketiga. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, saya katakan tadi, kita memiliki ciri khas dalam pengambilan keputusan, yaitu dengan cara musyawarah. Ya. Dan adanya budaya demokrasi. Ini kurang satu ini. Jadi kita mempercayakan kepercayaan kita terhadap pemerintah. Kemudian di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keserasian hak dan kewajiban. Kesamaan hak dan warga negara itu adalah inti dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berdasarkan butir-butir Pancasila ya. Jadi mungkin bisa dipelajari, kita bisa lihat berbasis ini. Ya, berbasis materi yang saya sampaikan di sini. Ya, trik menghafal cepatnya. Oke. Kemudian oh ya. Ini ya. Kita langsung ke contoh soal. Siap, Mas Barik. Langsung ke contoh soal, kemudian implementasi ke dalam soal, Mas Barik. Saya persilahkan. Oke, ini contoh soalnya. Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Begitu pula dalam perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini typo, mohon maaf ya. Yang D kurang kebijaksanaan. Mungkin bisa bantu jawab, teman-teman? Baik, silahkan jika ingin menjawab bisa di-drop di kolom komentar. Nanti saya bantu untuk membacakan jawabannya. Dipersilahkan, teman-teman. Baik, Mas Barik, ini sudah ada beberapa jawaban yang datang dari teman-teman. Mohon maaf, saya tidak bisa membacakan satu-satu untuk yang penjawab. Saya hanya bacakan jawabannya. Ini rata-rata memilih opsi E, Mas Barik. Tapi ada juga yang memilih C. C dan B. Jadi ada 3 jawaban. Kebanyakan memilih E, tapi juga ada opsi B dan C dari teman-teman. Oke, ini bisa langsung kita bahas ya. Jadi jawabannya itu adalah yang ini, benar. Ini anotasinya belum. Ya. Jadi jawabannya adalah yang ini loh. Jadi jawabannya adalah yang E. Kenapa bisa jawaban yang E? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perekonomian kita itu disusun atas dasar prinsip kekeluargaan ya. Jadi perekonomian kita ini tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, nanti kita akan membahas juga penerapan kalau di dalam UUD-nya. Terutama di pasal 33 ayat 1 itu nanti ya. Pasal 33 ayat 1 UUD NRI 1945. Ya. Jadi kenapa kok bukan yang B? Kemanusiaan dan beradab. Ya bukan. Karena ini prinsipnya kemanusiaan. Tolong menolong prinsipnya. Kemudian kalau apa lagi? Persatuan Indonesia juga bukan, ya. Kita ini persoalan ini tidak membahas prinsip nasionalisme. Ya, tapi kita bahas terkait prinsip keadilan dalam ekonomi. Oke ya. Bisa saya lanjutkan? Silahkan Mas Barik, mungkin untuk latihan soal berikutnya. Oke.
Ini. Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila ke A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Oke, silakan teman-teman bantu jawab. Silahkan teman-teman yang ingin memberikan jawaban bisa di-drop di kolom komentar. Saya bantu untuk membacakan. Baik, untuk jawaban masuk lumayan banyak. Dan ini jawabannya semuanya menjawab opsi C. Ada juga satu orang yang menjawab opsi B, Mas Bari. Oke. Jadi mungkin masih bingung antara opsi B dan C. Oke. Jadi kita bahas ya bersama-sama. Nah, ini adalah kalau penerapan dari sila keberapa? Ini adalah sila ke benar-benar annotate-nya dulu. Adalah penerapan dari sila ketiga. Kenapa bisa dikatakan sila ketiga? Karena melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia itu berarti kita ini menjunjung tinggi tindakan patriotisme, ya. Tindakan patriotisme, bukan sila kedua, ya. Karena nanti kalau kita membahas di Undang-Undang Dasar, ya di UUD, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia itu adalah pokok pikiran UUD yang merupakan penjabaran dari sila ketiga. Ya. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu adalah sila ketiga. Oke, jadi bukan sila kedua. Bukan berarti negara melindungi ini harus di sila kedua. Bukan, tapi di sila ketiga. Ya, di sila ketiga. Oke, berikutnya bisa saya lanjutkan. Silahkan Mas Barik untuk soal berikutnya. Nah, saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila A1, B2, C3, D4, E5. Baik, peserta kita kali ini sepertinya luar biasa sekali, Mas Barik. Ini 100% jawaban masuk memilih opsi B. Oke, ya. Jadi saya bahas langsung. Jadi ini adalah jawabannya benar. Jawabannya adalah yang B. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Karena ini sejalan, saya katakan tadi, tidak diskriminasi. Jadi kita harus saling menghormati antar sesama manusia. Tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan suku, berdasarkan agama, ras, dan antar golongan. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini. Sebagai ideologi yang digunakan Indonesia, Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka. Maksudnya adalah A. Pancasila menerima pengaruh ideologi lain dan mengubah kepribadian bangsa. B. Pancasila harus membuka diri terhadap perkembangan zaman. C. Pancasila adalah ideologi yang berasal dari negara lain. D. Adanya Pancasila karena melihat keadaan negara lain. E. Pancasila memberikan keleluasaan negara lain untuk mengikutinya. Oke, kira-kira jawabannya. Baik, ini sepertinya sudah dijelaskan oleh Mas Barik di materi sebelumnya. Beberapa orang Mas Barik, sekitar 90% menjawab opsi B, tapi ada satu ini dari Pak Eko menjawab opsi E. Mungkin opsi E dan B sulit dibedakan Mas Barik. Monggo, silahkan dibahas. Jelaskan ya. Jadi saya katakan tadi, Pancasila itu dikatakan ideologi terbuka kalau memiliki dimensi apa? Fleksibilitas. Yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nah, apakah Pancasila ini ya juga memberikan keleluasaan negara lain untuk mengikutinya? Enggak.
kita tidak pernah memaksa ya, bagi negara Indonesia ya, itu tidak pernah memaksa bangsa lain untuk mengikuti Pancasila. Ya. Jadi jawabannya yang B ya. Tidak pernah ada paksaan untuk mengikuti Pancasila. Tapi kita berangkat tadi, nilai Pancasila itu sejatinya bisa digunakan oleh negara lain. Ya. Jadi ada dimensi fleksibilitas, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Karena kita sampai saat ini kan kita terbuka. Zamannya berkembang, kita juga ikut. Kita kan nggak ikut apa namanya itu, tidak merasa ketertinggalan zaman kan dengan negara lain. Negara lain sudah punya, misalnya sudah bisa beli apa, kita juga sudah bisa beli. Kita mengikuti tren, ya, tren rambut model apa kita bisa ikuti. Kemudian tren teknologi apa kita bisa ikuti. Di luar negeri ada 5G, kita akan 5G juga lah. Ternyata kita ini terbuka dengan perkembangan zaman. Oke ya, saya lanjutkan. Dimensi fleksibilitas merupakan salah satu aspek yang terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ini soalnya hampir sama dengan yang tadi ya. Cuman ini agak kata-katanya agak sedikit diubah. A, mengandung cita-cita yang ingin dicapai. B, yang terkandung di dalamnya harus berdasarkan nilai yang ada di kehidupan masyarakat. C, mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat. D, mudah dipengaruhi tanpa adanya pemilahan. E, Pancasila dapat diubah kapanpun oleh rakyatnya. Silahkan untuk kakak-kakak yang ingin berpendapat. Saya tunggu di kolom komentar. Baik, Mas Barik, ini sudah ada beberapa jawaban masuk dari teman-teman kita. Ini untuk jawaban 100% memilih opsi C, Mas Barik. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Oke, saya bahas ya. Jadi emang jawabannya yang C. Ya, jadi jawabannya yang C. Jadi kita sepakati jawabannya ini adalah yang C. Ya. Mungkin kalau ada yang bingung dengan ada yang masih dengan jawaban E, mungkin ya agak bingung dengan jawabannya E, Pancasila dapat diubah kapanpun oleh rakyatnya. Enggak. Pancasila itu tidak dapat diubah oleh siapapun. Karena kalau Pancasila itu diubah, maka berarti kita membubarkan Indonesia. Itu yang perlu garis bawahi ya. Ya, jadi Pancasila itu katakan tadi Mas ada nilai instrumental kan jadi ubah. Enggak. Pancasila kalau secara kesatuan utuh tidak bisa diubah. Kalau dalam satu kesatuan utuh ada dasar instrumental praksis. Tapi kalau kita mengubah UUD-nya sesuaikan dengan perkembangan zaman, oke kita ubah. Tapi kalau nilai dasar Pancasilanya diubah, ya nggak bisa. Otomatis kita membubarkan Indonesia. Ya, berikutnya. Ada beberapa macam bentuk ideologi di dunia ini. Perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme ditinjau dari segi hukum adalah A. Pada Pancasila, hukum untuk melindungi individu, sedangkan pada liberalisme untuk kepentingan bersama. B. Pada Pancasila, hukum digunakan untuk kalangan bawah, sedangkan liberal untuk semua golongan. C. Pancasila menjunjung tinggi kesetaraan individu dan masyarakat, sedangkan liberal untuk melindungi individu. D. Pada Pancasila, hukum untuk satu kekuatan yang berkuasa, sedangkan liberal untuk kepentingan partai politik. E. Pada Pancasila, hukum untuk mewujudkan kapitalisasi, sedangkan liberal untuk mewujudkan sistem sosialis. Baik, sepertinya teman-teman ini sangat bersemangat dan sudah menguasai materinya, Mas Bari. Ini sudah ada banyak sekali jawaban masuk di kolom komentar. Ini Kak Richard Alvindo menjawab C sebanyak 6 kali, Mas Bari. Mantap, Mas. Semangat. Oke. Jadi sangat sekali luar biasa, 100% menjawab C, Mas. Oke. Jadi benar jawabannya adalah yang C, karena yang dibahas materi tadi di awal tadi bahwa Pancasila itu
menjunjung tinggi antara kesetaraan individu dan masyarakat. Sedangkan kalau liberal hanya untuk kepentingan individu. Ya. Jadi liberal itu sebenarnya Amerika. Selama individu itu tidak berbuat gaduh yang mengakibatkan masyarakat menjadi takut, maka individu itu bebas. Sedangkan kalau di Indonesia, individu itu tidak boleh berbuat ya bertentangan dengan undang-undang, meskipun itu tidak membuat masyarakat lain merasa terganggu ya, tapi tidak diperbolehkan. Dan masyarakat pun juga tidak boleh menindas individu. Ya. Dalam prinsip masyarakat itu dan individu itu setara kalau dalam Pancasila ya. Oke, jadi jawabannya ini adalah yang C. Siap Mas Barik, silahkan untuk nomor berikutnya. Oke, ini masih belum saya hapus ya. Hubungan sosial yang selaras, serasi, dan seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yakni A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, E. Sila kelima. Baik, terima kasih untuk beberapa jawaban yang sudah masuk di kolom komentar. Kemampuan para anggota ASN tahun ini sangat luar biasa, Mas. Tidak bisa diragukan ini kemampuan TWK-nya 100% menjawab E, Mas Barik. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang E. Ya, jadi jawaban yang E ini adalah jawaban yang benar. Karena saya katakan tadi ada hubungan sosial yang selaras, serasi, dan seimbang. Itu pasti masuk kepada sila kelima. Ya, pasti nanti itu. Oke, berikutnya. Akhirnya, agama Konghucu mendapat pengakuan dari pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pengakuan tersebut sesuai dengan nilai dan moral Pancasila, khususnya nilai A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Kerakyatan, E. Keadilan. Ini kolom komentar saya sudah dipenuhi dengan banyak jawaban yang 100%. Oh, tidak. Rata-rata menjawab A, ada satu yang menjawab D, kerakyatan. Oke. Mungkin A dan D bisa dijelaskan, Mas Bari? Antara adil dan ketuhanan. Jadi kita membahas ya. Jadi jawabannya yang benar adalah jawaban yang A ya. Jadi ketuhanan. Kita perlu ketahui bahwa ini membahas terkait pengakuan ya pemerintah kepada umat beragama. Jadi kita harus ingat ya, mungkin bisa ditulis ya di note-nya masing-masing. Ada tri kerukunan umat beragama. Ya, tri kerukunan umat beragama itu ada 3. Yang pertama ada kerukunan internal umat. Ya, misalnya antara Islam, di dalam Islam itu harus rukun dengan sesamanya. Islam itu harus rukun. Kemudian Hindu juga internalnya harus rukun. Kemudian kerukunan yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Misalnya umat agama Islam rukun dengan umat agama Hindu, rukun agama Konghucu. Nah, itu ya. Kemudian ada kerukunan yang ketiga dan terakhir, yaitu adalah kerukunan dengan pemerintah, antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi pemerintah dengan umat beragama itu harus rukun. Ya. Setidaknya umat beragama di Indonesia itu harus ya setidaknya mengikuti arahan dari pemerintah. Contohnya saat ini vaksin, ya vaksin. Paling tidak tokoh pemuka agama itu membantu pemerintah untuk meyakinkan bahwa vaksin ini aman untuk
kelangsungan hidup. Ya. Jadi MUI mengeluarkan fatwa bahwa vaksin COVID itu adalah halal. Kemudian yang beragama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semua mengatakan, oh ya nggak masalah. Karena ini untuk kemaslahatan kita bersama. Maka vaksin bisa dipakai oleh semua orang karena bahannya aman. Gitu. Jadi kalau kerakyatan bukan ya. Kalian bukan. Karena saya katakan tadi, berprinsip pada musyawarah dan demokrasi. Oke ya, saya lanjutkan. Demonstrasi yang berakhir dengan anarkis dan merusak fasilitas umum karena tuntutannya tidak dipenuhi adalah bentuk penyimpangan Pancasila, terutama sila keberapa? A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, silahkan saya menunggu untuk jawaban-jawaban dari kakak-kakak para pejuang ASN. Sudah ada beberapa jawaban masuk, Mas Bari. Ini jawaban terbanyak yang muncul ada di opsi D, Mas. Tapi masih ada juga beberapa teman-teman kita yang menjawab opsi E dan B. Oke, saya bahas ya. Jadi kita fokus dengan kata ini nih. Nah, ini soalnya agak lumayan ya. Ada kata demonstrasi. Kemudian berakhir dengan anarkis dan merusak fasilitas umum. Oke, karena tuntutan tidak dipenuhi. Ya. Demonstrasi itu adalah respon ya, ketika tuntutan dari rakyat tidak dipenuhi. Demonstrasi itu adalah hal yang wajar di negara demokrasi. Karena alat kontrol dari rakyat untuk pemerintah adalah demonstrasi. Ya. Jadi demo itu bukan sesuatu hal yang luar biasa, tapi adalah hal yang biasa. Tapi ketika berakhir dengan anarkis dan merusak fasilitas umum, kemudian membuat gaduh masyarakat sekitar, maka itu sudah bertentangan. Ya. Demonstrasi kan harapannya kan kita didengar pendapatnya oleh pemerintah. Nah, maka jawaban yang benar itu adalah jawaban yang ini, yang D. Bukan ada jawaban E ya, bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau keadilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu maksudnya kalau di butir-butir Pancasilanya ya, kita fokusnya menggunakan hak milik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan umum. Nah itu. Ini kan enggak. Ini demonstrasi yang merusak fasum atau fasilitas umum. Bukan juga kemanusiaan dan beradab. Juga bukan. Ya. Karena ini yang fokusnya ini ada demonstrasi dan anarki. Ya, bukan prinsip kemanusiaan yang kita bahas hari ini ya. Oke, saya lanjutkan. Nilai-nilai Pancasila masih bersifat luas, umum, dan kurang terperinci, sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan nasional seperti UU DNRI 1945, TAP MPR, UU. Kemudian pernyataan tersebut menunjukkan nilai Pancasila sebagai A. Nilai dasar, B. Instrumental, C. Fungsional, D. Instrumental 2 kali, mohon maaf ya, harusnya ini praksis, E. Nilai material. Oke, langsung dijawab aja. Siap, baik. Ini banyak sekali jawaban masuk, Mas Bari. Jawaban masuk ini 100% menjawab B. B dan D maksudnya. Ada lagi satu jawaban muncul, Mas Bari, di luar itu dari teman kita. Ada juga muncul jawaban untuk opsi C. Oke, saya bahas ya langsung ya. Jadi ini yang tadi kita bahas yaitu adalah nilai instrumental karena dijabarkan melalui peraturan perundang-undangan. Nilai dasar itu kan masih sifatnya umum luas, masih kurang terperinci karena sifatnya masih abstrak. Maka perlu dijabarkan melalui nilai instrumental.
Sedangkan kalau nilai yang tadi fungsional juga bukan. Fungsi Pancasila itu memiliki fungsi. Benar, tapi tidak pembahasan ini. Bukan pembahasan UUD atau MPR, bukan. Fungsional Pancasila itu Anda sebagai dasar negara, ideologi negara, cita hukum, sumber dari sumber hukum. Jadi seperti itu. Kita lanjut berikutnya ya. Oh ya, selesai. Ini selesai. Baik, terima kasih. Sepertinya kita harus membuka sesi tanya jawab. Ya. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung untuk materi hari ini bisa membuka kamera juga atau bisa juga di drop di kolom komentar. Saya bantu untuk membacakan. Ini tadi ada pertanyaan dari Kak Eko Wahyu Aprilianto. Halo Kak. Pada Pancasila, hukum menjunjung tinggi kesetaraan individu dan masyarakat, sedangkan liberal untuk melindungi individu. Benar begitu, Mas Bari? Ya. Untuk pernyataan tersebut, apakah sudah benar? Jadi, di negara Pancasila ya, menjunjung tinggi kesetaraan antara individu dan masyarakat itu memang di Pancasila itu. Jadi Pancasila ini tidak memihak kepada masyarakat, ya, tidak memihak kepada masyarakat maupun berpihak hanya kepada individu, ya. Kalau hanya berpihak kepada masyarakat, maka kita jatuhnya sosial. Sedangkan kalau kita jatuhnya hanya mementingkan individu, jatuhnya liberal. Jadi yang benar adalah benar saya katakan tadi, menjunjung tinggi kesetaraan individu dan masyarakat. Jadi setara, tidak ada yang diistimewakan dari Pancasila, baik individu maupun masyarakat, semuanya sama, memiliki kesempatan yang sama. Individu tidak boleh mengganggu masyarakat dan masyarakat tidak boleh menindas individu. Ya, jadi seperti itu. Oke? Siap, terima kasih banyak Mas Barik. Ada pertanyaan masuk lagi dari Kak Olil. Bagaimana Mas Barik membedakan tips penyimpangan sila kedua dan kelima yang bertema gotong royong? Karena di butirnya mengandung kata gotong royong di kedua sila tersebut. Berarti membedakan sila kedua dan sila kelima. Oke. Mas Barik, untuk gotong royongnya. Di sila kedua, ya kita fokus dengan sila kedua. Sila kedua itu membahas relasi antar manusia. Ya, antar manusia tanpa identitas ya. Kita sebagai manusia ini, ya di sila kedua ini diajarkan tanpa beridentitas. Makanya tadi saya katakan tidak ada diskriminasi paling utama. Tidak ada diskriminasi suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu nggak boleh. Sila kedua. Sedangkan di sila kelima, sifat gotong royongnya mungkin ini ada di sila kedua sama sila keempat mungkin ya. Ya. Di sila ke dua dan sila keempat, sila kelima. Bukan sila keempat ya, sila kelima dan sila kedua. Nah, ada gotong royongan. Gotong royong di sini ini memang adalah tolong menolong, bahu membahu. Tapi yang perlu diingat di sini lebih dijabarkan lagi ada muaranya, yaitu muara prinsip keadilan. Loh Mas, apakah di prinsip adil di sila kedua itu berbeda dengan prinsip keadilan di sila kelima? Berbeda sekali. Di sila kedua itu kita hanya diajarkan untuk menghormati sesama manusia. Ya. Sedangkan kalau sudah masuk ke ranah hak, kewajiban itu ada di sila ke-5. Ya. Jadi gotong royongnya itu berbeda. Ya. Memang ini menjadi sebuah momok ya ketika ada soal ini sila kedua apa, sila kelima nih. Jadi kita harus benar-benar fokus dulu. Kata-kata yang ada dalam soal itu menghormati manusianya atau ngomong haknya. Kalau ngomong haknya, ngomong aktivitasnya, sila kelima. Tapi kalau ngomong manusianya itu sendiri, entitas individu manusia, itu sila kedua. Oke? Siap, terima kasih. Sangat jelas sekali penjelasannya dari Mas Barik bahwa sila kedua itu lebih kepada penghormatan terhadap sesama manusia. Ya. Kemudian untuk sila kelima lebih ke kewajiban dan berupa tindakan. Begitukah Mas Barik? Ya, benar. Siap. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Olil. Silahkan. Untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya langsung, saya persilahkan, atau ingin drop di kolom komentar juga dipersilahkan.
Baik, Mas Barik, sepertinya saya menemukan pertanyaan dari Kak Ainun Nadira. Pak Barik, mohon izin bertanya, jika nilai instrumental dapat kita temukan di peraturan perundang-undangan, apakah bisa diartikan juga sebagai nilai dasar? Sebagai contoh, nilai ketuhanan yang berada di nilai dasar juga dapat kita temukan di nilai instrumental pada pasal 29 tentang kebebasan beragama. Jadi bagaimana kita bisa membedakan kedua nilai tersebut? Oke, Mas jadi Bari? ya, oke ya. Saya langsung jawab. Jadi yang saya katakan tadi, nilai dasar itu kan sifatnya masih umum, masih global, ya. Maka perlu penjabaran lebih lanjut. Ketuhanan yang Maha Esa itu gimana ya maksudnya ya? Gimana ya kok masih umum gitu ya? Jadi kita harus memahami bahwa maksud dari nilai ketuhanan itu ada di pasal 29. Ya, yang berarti apa? Negara Indonesia itu berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Di ayat 2, negara Indonesia itu menjamin setiap penduduk. Ya. Kita kan di pasal 20, di Pancasila itu kan tidak langsung bersifat operasional. Maksudnya apa? Nggak ngomong langsung sila 1 beribadah, sila 2 tolong menolong, sila 3 persatuan. Memiliki sikap untuk untuk menghormati anak bangsa loh. Nggak ngomong seperti itu kan. Jadi kan masih ada ketuhanan Maha Esa lah, maksudnya gimana ini, makanya perlu penjabaran di mana di UUD. Jadi nilai dasar itu mengilhami adanya nilai instrumental. Oke, sampai sini jadi dipahami? Baik, terima kasih banyak, sangat jelas sekali Pak Bari. Ada satu lagi pertanyaan masuk dari kakak yang tulisannya berbahasa Korea, saya nggak bisa baca Kak, maafkan. Siang Pak Barik, saya mau bertanya, apakah nasionalisme itu sama pengertiannya dengan patrionalisme? Ini patrionalisme atau patriotisme ini ya? Mungkin patriotisme ya Pak Barik ya. Mungkin bisa dibantu, Kak? Ini yang benar ini patriotisme ini mungkin. Karena patrionalisme ini belum pernah saya dengar malahan ini. Oke, jadi nasionalisme langsung saya jawab ya. Nasionalisme itu berupa sikap. Ya, oke. Ya, nggak apa-apa. Dimaafkan. Jadi ulang lagi ya. Nasionalisme itu berupa sikap. Sikap kita terhadap negara. Cinta tanah air. Jadi lebih mudah itu nasionalisme itu adalah perasaan cinta akan tanah air negara kita sendiri. Kemudian kalau patriotisme itu ada tindakan, ya udah berupa tindakan ya. Kalau sikap sama tindakan loh, sikap ini tindakan, nah ada berbeda kan ya. Tapi pada intinya sama, tindakan untuk mencintai tanah airnya. Dalam hal ini apa contohnya? Rela berkorban itu. Ya. Sedangkan kalau di nasionalisme erat kaitannya dengan bela negara ya, jadi seperti itu. Siap, terima kasih banyak. Sepertinya sudah sangat jelas antara perbedaan nasionalisme dan patriotisme. Mungkin selain pertanyaan, ada juga saran dan kritik dari kakak-kakak pejuang ASN. Saya dengan senang hati mendengarkan saran dan kritiknya. Silahkan untuk kita belajar bersama dan berkembang bersama. Silahkan kakak-kakak bisa untuk drop di kolom komentar atau bisa membuka kamera dan berbicara langsung dengan narasumber kita. Untuk kakak-kakak yang baru saja bergabung, jangan khawatir. Nanti materi berupa PowerPoint dan juga ulasan video dari webinar kita kali ini akan kami share berupa link YouTube video yang bisa kita putar ulang. Linknya juga akan diberikan oleh admin di grup intensif 2, Kak. Jadi yang terlambat jangan khawatir. Ada ulasan dari Ainun. Untuk penjelasan sangat jelas dan membantu. Terima kasih, Pak. Jika masih ada waktu, dilanjutkan untuk penjelasan nilai-nilai Pancasila. Siap. Mohon maaf untuk
kita lanjutkan materi berikutnya. Sepertinya kita sambung di webinar kita berikutnya. Untuk info selanjutnya masih ada di grup ya, Kak. Jika memang tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Mas Bari. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak bantuannya untuk pertemuan kita hari ini. Sehat selalu, Mas. Oke. Sama-sama. Terima kasih banyak bantuannya hari ini. Untuk teman-teman sekalian, kakak-kakak pejuang ASN, terima kasih banyak untuk waktunya mengikuti webinar TWK Safir Academy kali ini. Semoga dimanapun kakak-kakak berada selalu sehat, jaga protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar Safir Academy berikutnya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Thank you. Sama-sama. Makasih. Sama-sama, Kak. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Sehat-sehat selalu. Amin. COVID sedang tinggi-tingginya. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Sehat selalu untuk semuanya dimanapun berada. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Kak. Sehat selalu dimanapun berada. Sama-sama, Kak Muhammad Gustin. Semoga bisa bertemu di kesempatan webinar Safir Academy lainnya. Terima kasih waktunya untuk siang hari ini. Semoga bermanfaat. Oh, sudah selesai. Sudah selesai. Gak dipaten-pateni ta guys, iki guys. Wes guys, cukup guys.